Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Sumpah Pemuda, Mengembun dan Menyublim, dan lagu wajib sesuai nada dasar. Yang pertama, kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, dan isi dari Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda 1 diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Hasil Kongres Pemuda 1 ada 4 poinnya. Kongres Pemuda 2 diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Diadakan di Jakarta. Kongres Pemuda 2 dipimpin Opito. Hasil Kongres Pemuda 2 yaitu menyepakati seluruh organisasi dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Itu ada pemuda ya anak. Kemudian dampak peristiwa Sumpah Pemuda ada 4, yakni timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia pada tahun 1928 untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi pergerakan. Ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran. Keempat, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan. Peristiwa mengembun dan menyublim. Sudah pernah belajar mengembun dan menyublim. Di situ ada beberapa contoh menyublim dan mengembun. 1. Es kering merupakan sekumpulan gas CO2 yang dibukan menjadi padat. Mengembun, perubahan yang terjadi pada awan ya, atau terjadinya embun pada pagi hari. Kemudian kita melanjutkan yakni tentang lagu Indonesia Raya. Kalian pasti sudah tahu dan sudah pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada stansa 1. Do sama dengan G 4/4 diciptakan oleh W.R. Supratman. Ada stansa 2. Indonesia Raya itu lagu wajib nasional. Yang perlu kalian ketahui yakni Indonesia Raya bernada dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4. Con bravufa artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat bergelora. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya. Karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama pada waktu saat Sumpah Pemuda berlangsung pada tahun 1928. Kita masuk ke pembelajaran ke-6. Apa saja materinya? Kata baku dan tidak baku, lagu Tanah Airku, kebudayaan nasional. Pada materi yang pertama yakni kata baku dan tidak baku. Kalian kelas 4 sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Apa saja contohnya? Seperti kata baku apotek ya, kata tidak bakunya apotik. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kata baku dan tidak baku ada beberapa kata ya. Kata baku aktif, kata tidak bakunya aktif.
objek, objek ya yang betul. Kemudian apotek, aktivitas pakai V. Hakikat yang betul, bukan hakikat, hakikat. Kemudian ketika kalian menyanyikan lagu dengan hikmat, pasti kalian bisa merasakan bagaimana lagu tersebut sangat menjiwai ya. Ketika menyanyikan lagu Cinta Tanah Air dan menyanyikan lagunya, jadi kalian ikut seperti mencintai tanah air sendiri. Bu, bagaimana lagu Tanah Airku? Nah, ini tanah air ku tidak kulupakan ya, itu termasuk lagu do sama dengan bass. Lagunya 4/4 ya, diciptakan oleh Ibu Sud. Kalian bisa cari di YouTube, bagaimana lagu Tanah Airku, bisa cari di YouTube ya anak-anak. Lagu Tanah Airku itu juga lagu nasional ya. Kemudian tempo lagunya itu lambat, namun lebih cepat daripada lagu ya. Ada beberapa tempo lagu, largo itu. Kalau Tanah Airku menggunakan tempo larghetto. Kemudian, Bu, bagaimana cara kita mencintai tanah air? Ada beberapa cara siswa-siswi untuk mencintai tanah air. 1. Merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa miliki. Kemudian belajar dengan giat, setia dan taat peraturan perundang-undangan. Jangan sampai tindakanmu merugikan tanah air. Itu cara mencintai tanah air ya anak-anak. Jadi tidak boleh merugikan tanah air. Belajar itu termasuk cara kalian mencintai tanah air, sehingga tanah air kita bisa menjadikan anak didiknya menjadi cemerlang. Alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati, menghargai perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Kita masuk ke kebudayaan nasional ya. Apa sih kebudayaan nasional itu? Pada pasal berapa pada Undang-Undang Dasar 1945? Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional itu jadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Jadi salah satu cara melestarikan dan mengembangkan budaya daerah ya. Kemudian upaya pengembangan dan pelestariannya bagaimana? 1. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. 2. Secara terus-menerus adanya kegiatan situs bersejarah, pengembangan budaya daerah, kemudian senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Jadi adanya sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Jangan sampai merugikan, tidak menghormati kebudayaan daerah lain. Ini ada di bukumu
di setelah kebudayaan nasional bisa kalian tulis ya, kemudian bisa kalian fotokan ke guru kelas dan mengerjakan latihan soal bagian A dan B ya. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Bu Cici mohon maaf diakhiri. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semoga kita bisa berjumpa di Zoom lagi.